Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang behavior belanja di toko orange. Di video kali ini gue mau cerita apa yang gue temukan terkait dengan behavior updated ya, customer atau orang-orang berbelanja di toko orange. Ini update-nya atau kondisinya seperti apa, dan semoga ini bisa memberikan insight buat lu semua yang melakukan kegiatan digital marketing khususnya terkait dengan toko orange. Guys, ini adalah analisa gue, mungkin berbeda dari apa yang lu temukan, dan juga kalau memang berbeda please welcome untuk diskusi. Gue juga pengen belajar dari lu semua. Jadi ini behavior di mana orang-orang berbelanja online khususnya di toko orange, di mana dimulai ketika mereka melihat produk tersebut, baik itu di konten sosial media ataupun langsung di toko orange ya. Jadi begitu mereka lihat produknya, mereka biasanya tidak langsung membeli. Tapi mereka biasanya nggak langsung membeli, tapi mereka akan memasukkan ke keranjang terlebih dahulu ya. Dan karena keranjang ini limitasinya adalah cuma 200, akhirnya mereka akan memberikan tanda dengan like atau love. Jadi di love dulu tuh, ditandain dulu bahwa ini produk yang difavoritkan, ditandain tuh. Untuk biasanya produk-produk yang mereka sukai dan limitnya lebih daripada 200 karena keranjangnya penuh nih, udah nggak bisa lagi dimasukin ke dalam keranjang. Nah, mereka baru akan melakukan kayak ibaratnya sortir kembali itu di sebuah periode tertentu, atau misalkan periode gajian lah contohnya, sebulan sekali. Jadi ketika udah gajian, mereka, wah gue pengen belanja nih, ada duit nih gitu kan. Mereka melakukan sortir, lihat di keranjang 200 diliatin gitu kan, yang di favorit, yang di love sebelumnya diliatin. Oke, budget gue misalkan ada 500.000, ada 1 juta, gue belanja apa aja ya. Nah, ditanda-tandain kan, difilter, disortir lagi, mana yang mau dibeli sekarang, mana nanti gitu kan. Dan akhirnya mereka melakukan transaksi. Kemudian terjadilah proses transaksi dan barang dikirim. Nah, ini behaviornya, jadi nggak langsung beli. Ini kondisinya adalah in general ya, nggak ada urgency banget. Kalau kondisinya adalah urgent, biasanya mereka akan langsung beli langsung saat itu juga, dan rela untuk bayar ongkir, misalkan yang same day service lah kayak gitu, atau yang langsung dikirim saat itu juga. Mereka berani bayar lebih mahal. Tapi ini ngomonginnya in general. Kalau yang kondisi buru-buru atau urgent itu di luar anomali lah. Itu sebutnya anomali, di luar kondisi pada umumnya. Yang gue mau bahas ini kondisi pada umumnya. Nggak ada pressure apapun, semuanya baik-baik aja, fine-fine aja kondisinya. Nah, ini membuat sebuah tantangan yang baru buat kita pelaku marketplace nih, khususnya di toko orange. Dimana gini, lu perangnya ya nggak cuman sama kompetitor barang sejenis ya. Ketika lu bahkan udah memenangkan hati mereka, mereka udah suka, mereka mau beli, mereka tandain, baik itu masukin keranjang ataupun di love, ataupun dikasih love supaya masuk ke favorit. Lu berkompetisi nggak cuma sama yang sejenis nih, lu berkompetisi juga sama barang-barang yang akan di check out lainnya. Jadi lu belum tentu langsung di check out nih, belum tentu langsung dia mau bertransaksi. Bisa aja tertunda, terdelay, dan bahkan tertunda-tunda nggak tahu kapan tuh baru transaksi, atau bahkan someday di delete gitu. Nah, ini jadi double nih ya, lu ada kondisi persaingannya 2 kali nih. Jadi melawan komputer sejenis dan lu melawan produk-produk lain yang tidak sejenis tapi dalam satu keranjang di audiens tersebut gitu. Nah, ini gimana nih caranya supaya kita bisa menang dalam proses eliminasi ini, supaya produk kita sesegera mungkin di check out, atau ketika periode check outnya dia, ketika atau di gajian atau periodenya dia lah gitu, dia mau check out barang kita, dia mau beli dan memilih produk atau service yang kita lagi offering. Dari hasil yang gue analisa, yang pertama adalah lu perlu masuk ke dalam sebuah niche market yang tepat. Produk lu itu mesti masuk dalam niche market yang benar-benar tepat. Jadi ada produk kebutuhan, ada produk keinginan. Secara data, produk kebutuhan itu memang lebih banyak dilakukan proses yang namanya orang mau beli, ya udahlah beli aja gitu. Contohnya misalkan orang beli tisu, beli beras, beli daging, kan ada tuh di marketplace gitu kan. Ya udah, orang begitu harganya masuk segala macam, ya orang mau beli gitu kan. Karena itu kategorinya adalah kebutuhan. Gue butuh tisu nih untuk stok di rumah, gue butuh daging nih, mau masak, gue mau apa,
Pokoknya kategori produk yang butuh. Nah, berbeda dengan produk yang lu ingin, ya bukan kebutuhan nih. Tas, baju, sepatu gitu kan, gadget, mainan anak, itu adalah produk-produk yang levelnya adalah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, kalau lu bermain di niche market yang ingin, bukan butuh, lu butuh bermain yang namanya emosi. Contoh, gue mau beli mainan anak ini supaya anak gue senang dan gue jadi super dad dan gue begitu disayangi oleh anak-anak gue. Itu kan emosional. Itu kan sesuatu yang kebutuhannya bukan kebutuhan urgensi banget yang kebutuhan pokok lah gitu. Beda sama beras nih. Ya kalau gua nggak beli beras ya gua nggak makan dong. Gitu. Kalau ini ada keinginan itu ada kemungkinan delay, nggak urgent saat itu juga. Jadi memang secara behavior kebutuhan pasti didahulukan. Misalnya lu punya budget 1 juta gitu kan, lu tentu akan beli produk-produk yang mengisi keinginan lu setelah produk yang lu butuh terpenuhi. Walaupun di luar sana ada sebagian memang yang mendahulukan keinginannya. Tapi secara umum pasti kebutuhan dulu lah gitu. Jadi yang pertama menurut gua adalah lu perlu masuk ke dalam niche market yang proper lah, yang sesuai. Tapi kalau lu bermain di keinginan pun sebenarnya nggak masalah. Tinggal bagaimana cara lu bermain emosinya. Biasanya itu harus di depan, di konten sosial media atau di pretransaksi lah, supaya membangun rasa emosinya terlebih dahulu. Karena kalau ketika masuk ke marketplace tujuannya adalah untuk transaksi, untuk check out. Yang kedua adalah lu perlu bermain yang namanya psikologi harga. Secara data menunjukkan bahwa produk-produk yang di bawah 50.000 itu orang transaksinya nggak pakai mikir. Atau proses mikirnya tuh dikit banget, lemah banget dibanding produk-produk yang nilainya ratusan ribu, bahkan sejuta ke atas. Orang akan lebih berpikir, akan lebih mempertimbangkan untuk melakukan transaksi dibanding produk-produk yang di bawah 50.000. 50.000 ini dalam data gue menunjukkan sudah termasuk ongkir dan semuanya, udah harga terakhir aja, udah final gitu. Nah, begitu harga akhirnya 50.000 atau kurang, orang akan langsung ya udahlah check out aja, cuman goban lah, udah langsung go gitu. Jadi ketika lu bermain produk-produk yang di atas itu, memang secara behavior ada kecenderungan audiens akan lebih mempertimbangkan. Tapi kalau di bawah itu ya udah orang langsung go. Nah, inilah lu perlu bermain namanya psikologi harga. Ya tentu lu mesti tahu lah dari awal kondisi market itu seperti apa, lu masuk dengan harga yang berapa, dan ya pasti ujung-ujungnya HPP lu kan. HPP lu kalau memang nggak cukup ya lu nggak bisa maksa juga untuk bermain di harga yang low. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya produk unik. Jadi kalau produk lu unik nih, cuman lu doang yang punya, atau lu less kompetitor, atau lu punya kompetitor yang hampir nggak ada, lu akan lebih unggul. Misalkan uniknya itu bisa dari sisi warna, dari sisi bentuk, dari sisi mungkin profile, apapun itulah. Ini unik lu doang nih yang punya gitu kan. Atau lu distributor tunggalnya, atau gimana cara lu bisa mendapatkan produk itu unik lu banget gitu kan. Nah, ini lu punya kecenderungan untuk bisa melakukan transaksi itu lebih besar. Karena dia mau compete harga sama siapa? Nggak ada, lu doang gitu loh. Pemain tunggal lu doang. Ya udah mau nggak mau ketika dia suka, dia akan beli. Dan biasanya ini adalah produk-produk yang sifatnya emosional ya. Karena kan unik nih. Nah, kalau kayak begitu lu pasang harga yang cukup up pun orang akan mau, tentu sesuai dengan kantong mereka. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Kenapa sih audiens ini seperti ini? Karena saat ini kalau melihat dari data, audiens sudah semakin smart. Mereka udah semakin jeli dalam memilih produk. Mereka pengen kualitas tapi pengen harga juga terjangkau. Dan juga daya beli, mau nggak mau ini ada limitasinya. Mereka ada punya kebutuhan, ada banyak juga faktor lain, inflasi dan sebagainya, daya beli jadi terbatas. Sehingga ketika mereka membeli sesuatu, mereka akan berpikir 2-3 kali sebelum melakukan transaksi. Di samping itu juga ada kompetitor, terus juga ada produk-produk sejenis, ada produk substitusi lainnya yang mungkin tidak head to head yang bisa menggantikan produk yang lu offering. Sebagai tambahan dan catatan, gue menemukan 2 produk yang gue melihat ini cukup unik ya, yaitu vape sama yang namanya alkohol. Ini kategorinya jadi produk yang kebutuhan. Nggak tahu ya, apakah menurut lu agree nggak?
bahwa produk ini adalah produk yang butuh. Tapi apapun itu, gue pengen nutup adalah teman-teman pelajarin audiensnya lu, pelajarin behavior bagaimana mereka melakukan transaksi, kapan mereka melakukan transaksi, berapa mereka daya belinya, dan dengan menggunakan media apa mereka mau mendengarkan dan melakukan transaksi. Teman-teman pelajarin, semakin teman-teman tahu, semakin teman-teman bisa membangun sebuah offering yang sesuai, dan juga bisa memberikan solusi produk yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Semoga informasi ini bermanfaat buat lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.